Apa nanti aku yang gabungin. Oke, lanjut ya. Oh iya, berarti share screen hilang ya. Tadi enable share screen all participant. Kozi? Oke, udah. Oke, thanks. Nah, tadi aku jelasin sampai mana? Aku Sampai nggak tahu tuh variabel detailnya. X4. Ya udah, berarti udah. Nggak jauh-jauh. Oke, lanjut ya. Dari sini dulu deh. Sebelum aku lanjut, ada yang ditanyain soalnya habis ini kan udah beda. Ada yang tanyain, kalau ada yang masih bingung aja terus mau diulang, ketik 0. Kalau lanjut ketik 1. Kalau nggak ada yang respon dalam 30 detik, aku lanjut. Ini apa ya? Oh ini inverse. Nanti aku share ininya aja nih, bandinganku aja sekalian. Ini inverse. Kalau mungkin skip aja. Gue yakin nggak mungkin inverse. Nah, ini yang sebelum itu apa ya tadi bentuknya? Segitiga udah. Gauss Jordan yang 111. Berarti aku lanjut ya, soalnya udah 30 detik, nggak ada yang itu anggap paham. Gauss Jordan ya, ini salah. Ini salah, tapi metodenya benar. Tapi biasanya salah. Harusnya benar. Nggak gini. Nanti ini yang inverse, yang pakai Gauss Jordan. Ya, ini itu kalau di kalian itu kalau nggak salah dimasukin juga ke sebelum fitting data, pas materi sebelum fitting data apa ya? Nah, itu yang mulanya 0110-nya di sini, ini yang mulainya dia 110 ininya itu di sini, dia diubah biar ini pindah ke sini, terus ini jadi sini. Yang ini yang matriks identitas yang di depan yang jadi matriks identitas itu ada materinya di kalian. Nah, nanti ini aku benerin dulu, soalnya ini hasilnya salah. Ini hasilnya salah. Nanti aku benerin dulu, aku cross check dulu. Nanti aku kirim via Komting Surya. Jadi nanti tagih Surya ya. Biar kalau aku lupa Surya nagih aku. Terus inverse aku skip dulu. Ini apa ya? Oh ini bener. Ini benar. Dan ini udah itu. Aku baru tahu kalau ini benar. Ini inverse yang waktu itu juga. Ini setelahnya sama kalau nggak salah di kelas kalian juga dibawa lagi ke fitting data tapi nggak seluruhnya. Pas materi sebelum inverse waktu itu teman-teman kalian di kelas kita cuma nyoba yang di Excel. Nah, ini yang aku maksud. Dia jadinya satu di sini. Identitasnya jadi yang di depan. Aku jelasin ini ya. Soalnya ini peluang munculnya sih menurutku gede. Soalnya dia studi kasusnya agak lumayan. Ini waktu itu kalau nggak salah soalnya biskuit something biskuit. Nah, pertama sama di-define dulu matriks identitasnya, terus nentuin matriks identitas itu kalau di Okta bisa pakai ini,
I ini doang, terus tinggal length-nya. Kalian bisa pakai cara yang kayak aku, ini bener step by step. Atau bisa kalian I 4 aja, I 5 atau I length A. Atau kalian bisa tulisnya gini. Y sama dengan I length something. Matrix kalian. Ini juga bisa. Ini matriks yang hasil yang di depan. Ini belum di-include si B-nya, belum include matriks results-nya. Jadi juga hasilnya sama. Terserah kalian mau pakai yang benar-benar step by step atau gimana. Terus habis itu ini aku ngegabungin si ini nggak pakai our sketch sebenarnya juga bisa. Soalnya sama matriks identitasnya. Terus tinggal cari. Nah, ini apa sih NM size ini? Ini dia mau biar nanti gampang di sini, biar aku gampang tahu berapa sih N itu berapa length itu apa bahasa Indonesia-nya? Number, jumlah berapa jumlah si ininya, berapa number ininya, nah, itu biar apa sih number barisnya, number kolomnya. Nah, ya, banyaknya baris sama banyaknya kolom. Tuh. Di sini loopingnya, ini aku sebisa mungkin aku bikin jelas. Loop yang pertama itu buat baris-baris doang. Terus karena nggak ada apapun yang bisa aku lakuin sama baris dan bisa langsung aku masuk kolom, ya udah aku masuk kolom. Nah, di sini aku mastiin dulu agar uh, baris dan pivot yang dipakai, kalau udah aku pakai pivot, ini kalau Pak di kelas PAUD nyebutnya kan pivot. Kalau udah aku pakai pivot nih, enggak dipakai lagi, maksudnya enggak usah diikutin ke perhitungan kayak itu, enggak usah diikutin ke looping. Kalau jadi misal pivotnya masih pakai baris baris satu ya, nah di sini kita kasih syarat harus yang udah beda gitu. Jadi kalau pivotnya baris satu ini berarti kalian biasanya itunya mulai dari sini atau itunya mulai dari sini. Tergantung tergantung kalian mau memulai dari mana. Di sini nolin dulu, membuat semua yang di depan itu jadi nol dulu, mau yang atas dulu atau yang bawah dulu, seserah. Di sini kebetulan soalnya gampang, jadi langsung bisa nol atas bawah. Ini dia aku nolin dulu, aku simbolin dia pakai X, terus habis itu ini mau buat dia satu. Nah, ini aku tunjukin iterasinya. Ini iterasi yang udah sampai di sini. Nah, ini. I don't think so. Ini iterasi yang di sini. Ini membuat dia, oh, ini pembuat nol yang atas. Aku ingat, ini pembuat nol yang bawah. Semua. Terus habis itu, setelah semuanya udah jadi nol, kita mau membuat si baris yang horizontal ini jadi satu. Baris horizontal ini jadi satu, itu tinggal dibagi yang sama. Yang gimana sih? Yang pas atasnya itu. Yang kalau di Pawin nerangin, dibagi yang sama bilangan itu sendiri. Ngerti nggak? Aduh. Kalau di sini ya dibagi ini, kalau ini dibagi ini, kalau ini dibagi ini, kayak gitu. Tapi semua di itu, jadi ini dibagi ini, berarti ini juga dibagi ini juga dibagi ini juga dibagi ini, dan seterusnya. Nah, itu pakai rumus ini. Ini aku kasih keterangan deh. Satu, membuat satu. Apa ya bahasa yang bagus? Pokoknya membuat dia jadi satu.
Udah selesai. Terus habis itu kita inverse. Kenapa di inverse? Ini mau nyari sis. Mau ngambil bukan inverse sih. Ini bisa kalian nggak pakai inverse juga nggak apa-apa. Tinggal ambil aja pakai yang istilahnya kayaknya bukan inverse deh, aku nggak tahu benar inverse atau enggak. Pokoknya ngambil baris yang di belakang, ngambil result yang di belakang, ninggalin yang matriks identitas. Nah, itu caranya pakai ini biasa aja. Ambil kolon, terus n plus 1 n tadi apa? Baris, no, kolom n itu apa tadi ya? Baris, baris sampai si kolomnya itu keambil semua, gitu. Ini pokoknya inverse. Intinya ini kalian coba ambil yang di sini. Ini sebenarnya kalau mau nyoba ya, coba ambil. Kalau mau make sure ini sampai dengan bawah yang besar. Nah, ya nggak bisa karena nanti serinya, nah ini OPL yang masuk jadi 4,5, makanya ini ditambah 4-nya itu di sini bisa. Right. Kalau misal mau ngambil dari baris 2 sampai baris 3, salah, kolom 2 sampai kolom 3 misal. Ini ambil aja. Oh, salah ya. Kalau aku masih ingat. Salah. Salah. Nah, nih. Dia ngambil dari sini aja. Dari baris 2 sampai min 1. Sampai sini aja. Jadi dia ngambil di situ aja. Karena 3 komponen aja yang aku ambil. Kayak gitu. Kalau pakai ini ngambil semua tapi dikasih batas ini. Kayaknya nanti di akhir mungkin Kakak Fauzi akan berbaik hati kalau mau menjelaskan ini. Soalnya aku bingung banget aturan ini. Intinya kayak gitulah. Dicoba-coba aja lah. Teorinya coba tolong dijelaskan ya ini. Sampai sini ada ada yang dibingungkan. Oh iya, ini kalau kalian jangan lupa, kalau kalian studi 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 kasus, soalnya studi kasus, jangan lupa hasil akhirnya diginiin. Bisa pakai round, round itu dibulatin ke yang paling dekat, atau pakai yang float, apa sih? Floor. Floor itu dibulatin ke bawah, terus yang dibulatin ke atas apa namanya ya? Seyo, Hah? seyo. Ya, itu pokoknya dibulatin ke atas itu. Kalau ini tips ya, kalau ini di kasusnya itu nanti soal duit, ada harga-harga, bulatin ke bawah. Terus kalau jarang banget pakai yang dibulatin ke atas, bulatin ke bawah. Soalnya soal harga kan nggak mungkin over budget, lebih baik under budget kan Mas ya. Nah, dibulatin ke bawah. Soalnya juga lebih etis aja dilihat. Udah selesai, tinggal di print hasilnya. Ini kalau kalian, ini benar-benar harus paling terakhir ya. Soalnya nggak penting-penting banget gitu. Hasilnya udah ke display aja kayak gitu. Asal kalian bisa ngejelasin pas gitu tanya,
Ya udah selesai, beres gitu. Mana tadi yang gue hapus? D. Nah ini hasil yang paling bawah. Terus, ini hasil yang paling bawah, biar bisa kebentuk kayak gini, itu rumus biasa aja. Real, rumus biasa aja. Cuma ini bisa kalian copy saja lah. Kok nggak bisa? Ya, gampang nih. Mereknya itu kalau di dalamnya merek ABC. Nah, di sini aku ini nggak penting. Ini nggak penting aja. Ini kalian bisa belajarin nanti setelah UTS. Soalnya lebih penting hasil akhirnya. Ini doang. Sampai sini doang. Udah bener kalian. Oke ya. Satu lagi terakhir itu fitting data. Ini kemarin teman-teman kalian yang berhasil nyoba, yang aku lihat itu belum berhasil ngeplottingnya itu Gaby sama si Surya, sama satu lagi di sampingnya itu nyoba di Excel, tapi dia berhasil plotting tapi hasilnya itu. Nah sisanya itu belum sampai di plotting. Sisanya belum sampai di plotting ya. Nah fitting data ini enggak muncul nggak ya figurnya? Oh nggak muncul ya? Loh, kok nggak muncul figurnya? Nggak tahu lah. Nanti buat nambahin yang figurnya, aku, oh, bukan. Ini mah implisit. Ini. Tapi nggak ada di kelas kalian. Ya udahlah, langsung aja. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita akhiri sesi tutorial kali ini. Hah? Apa? Oh, tuh. Di sini soal fitting data. Fitting data itu tujuannya apa? Nanti fitting data itu goal kalian itu gini. Kalian pertama udah ngupload X dan Y pakai suatu metode. Misal polinomial order satu kayak gitu. Nah, terus nanti kalian diminta lagi ngeplot tapi pakai metode yang beda. Misal, nah ada yang disebutnya fitting data. Fitting data ini eh, biasanya kalau yang di soal-soal itu disuruh polinomial order 2 salah, 3 dan 4 naik lah. 3 4 5 dan seterusnya. Nah, nanti kalian disuruh ngegabungin, ngeplot antara hasil X, Y yang X di mana X? X di sini. X, Y yang pakai order 3 4 dan seterusnya sama yang kalian ngeplotting biasa. Ngeplotting misal pakai selain order 2 1 dan seterusnya kalian bisa pakai regresi linear biasa. Nah, itu juga nanti dibandingkan. Nah, itu goal dari praktikum fitting data ini. Nah, nanti grafiknya bakal munculnya kayak gini. Misal nih, misal sama persis. Deket lah. Yang ini yang linear, yang ini yang hasil order 4 misalkan. Nah, ini misalnya itu. Nah, itu goalnya nanti satu plot, satu figur, dua plot grafik. Itu goal akhir di praktikum ini. Gimana caranya? Lah, tadi ku X. Oh, ini teorinya perlu dijelasin atau enggak? Ini sama persis kayak yang, soalnya ini tinggal
Oh, ini aku pakai Rongo Kota. Rongo Kota kalau nggak salah. Nggak tahu ini teori apa ya. Baru misalnya baru. Ini nggak habis ya. Buat bedain itu, karena kemarin aku nyoba di teman kalian yang udah nyoba di Octave, ternyata belum bisa bedain warna. Jadi misal aku punya hasil X itu sama dengan satu, kayak gitulah ya. Terus sama dengan coy. Nah, terus Y itu misalkan 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Nah, aku mau ngeplot Z, ini misalkan somehow gini gimana caranya ngeplot? Kalian tinggal tulis saja variabel yang diplot yang sumbu X, sumbu Y. Misal sumbu X ini kebetulan variabelnya aku namain X, Y, Z juga. Sumbu X itu yang horizontal, itu yang taruh di depan, terus koma, terus sumbu vertikalnya, variabel apa terikatnya, itu yang taruh di belakang. Terus di sini kalian bisa kasih warnanya R untuk merah, red, Y untuk kuning, B untuk biru, G untuk hijau, kayak gitu. Red, RGB, red, green, blue, red, yellow, kayak gitu. Nah, kalian bisa juga ngasih grid atau anything. Nah, yang ini paling basicnya itu nanti di sini. Terus ini nanti harusnya muncul, tapi belum kesini. Lihatin nggak ya? Belum muncul ya? Kendalanya itu gitu. Hmm, wait, line 2. Dikasih kurung dulu itu. Itu bukan matriks soalnya. Udah misalnya aku lupa. Baik, harusnya. Kurung siku maksudnya tuh. Loh, emang perlu? Perlu, soalnya itu buat nyimpen datanya ntar. Oh ya? Oh beda ya? Oh iya beda. Terima kasih. Tuh, wait. White space-nya coba hapus. White space where? Plot, itu kan ada white space tuh. Enggak ngaruh guys. Ngaruh. Yang ngaruh. Masih nggak muncul. Loading ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ini kayaknya loading aja deh. Soalnya kurang. Udah jalan. Plotnya udah jalan. Loading aja. Mungkin nanti kalau masihnya. Tapi ini benar. Plot caranya gini. Caranya plot gini. Dan nanti kalau
Getting data, jangan lupa ditampilin sampai di plot. Gitu. Plotnya caranya kayak itu. Sampai di sini jelas ya. Oke, jelas. Udah sampai 8:17. Dari aku yang aku jelasin cuma sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada kemarin kesulitan, error atau gimana mau tanya, silahkan. Atau mau share screen juga silahkan. Lagi ngerjain, lagi nyoba-nyoba ternyata error nih. Langsung share screen aja sekarang, recordnya di stop aja nggak masalah. Stop aja Fauzi, recordnya. Ntar, oke, mungkin sekalian jelasin yang kurang tadi kali ya. Wait, mana ya? Wait, yang ngambil data ini ya. Iya, yang ambil data sama Oh, ini, mungkin ini, yang ini. plotting ini Ini nih. juga bisa. Gimana? Oh, mau share screen aja. Bebas. Soalnya plottinganku nggak bener. Oke, mungkin ini agak sedikit Tapi tambahan udah juga. bener. Yes, man. Ini aku udah kelihatan. Belum, belum. Oke, biar jelas, aku gray juga. Belum, belum. Oh, apa? Delay dia apa ya? Udah kelihatan, kelihatan. Nah, tadi buat ngepisahin antara yang matriks identitas sama itu sebenarnya namanya splicing kalau di bahasa pemrograman tuh. Nah, di splicing itu, kalau misalnya aku punya matriksnya itu adalah 2 kali 2, jangan 2 kali 2, 3 kali 3 aja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, begini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah 3 kali 3 juga. Nah, kalau misal aku pengen ngambil nih, aku pengen ngambil dari baris 1 kolom 2 sampai ini gitu. Jadi aku cuma pengen ngambil dari 2, 5, 8, 3, 6, 9 aja gitu. Gimana caranya sih? Nah, misal. Oke, berarti kalau gitu caranya, misal aku punya matriks B ini adalah matriks A yang kita splice atau yang kita split jadi 2, 5, 8, 3, 6, 9 aja. Caranya kayak gimana? Pertama kita panggil dulu A-nya, terus ini dalam kurung, kurung biasa ya. Nah, dalam kurung biasanya itu ada 2 parameter. Parameter pertama itu adalah baris. Nah, di sini adalah masukkan barisnya. Sebelah yang kedua, parameter kedua itu adalah kolomnya. Nah, nanti teman-teman masukkan gitu. Kira-kira mau baris berapa sih yang diambil? Terus kolom berapa sih yang pengen diambil? Misal, aku pengen ngambil baris pertama, berarti 1 yang ini. Terus aku pengen ngambil kolom kedua sama kolom ketiga aja dari baris pertama itu. Berarti caranya 2. Berarti kan kita hitung dari awal nih. 1, 2, 3. Berarti 2 sampai 3. Nah, terus kita run. Nah, oke, kita dapat akhirnya 2 sama 3. Nah, sekarang tugas aku sebenarnya, aku cuma pengen ngambil baris kolom pertama aku buang. Tapi semua barisnya aku dapetin. Jadi sisanya itu harusnya 2, 3, 5, 6, sama 8, 9. Nah, caranya kayak gimana? Sama. Berarti, nah, ini teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya kalau misalnya kita pengen ngambil semuanya tanpa spesifik sama sekali, misalnya aku pengen ngambil semua baris tapi kolomnya itu kita batasin. Nah, caranya kayak gimana? Kalau misalnya pengen ngambil semua baris, kita cukup masukin titik 2 aja di kolom parameter barisnya. Terus kita pengen ngambil untuk bagian yang 2 sama 3 aja. Ya udah, kayak gini aja. Berarti kita pengen ngambil semua baris tapi untuk kolom 2 sama kolom 3 aja. Dapat. Nah, sekarang itu untuk splicing. Untuk plotting, untuk plotting itu sebenarnya sama-sama kayak di Python juga, jadi nggak terlalu jauh beda. Kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar Python juga, mungkin nggak bakal terlalu susah.
betul tadi apa yang dikatakan Kak Fitri tadi sebelumnya. Kalau misalnya yang pertama itu kita perlu yang namanya X. Terus kita perlu juga sama namanya Y. Nah, biasanya kalau misalnya aku punya sebuah fungsi, fungsinya itu adalah 2X plus 1. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita pengen ngeplot fungsi 2X plus 1 ini? Berarti yang pertama itu adalah kita harus buat sebuah fungsinya dulu. Misalnya fungsinya itu ini result. Terus, nah ini teman-teman yang dalam kurung pertama ini, dalam kurung kotak pertama ini namanya variabel return atau variabel balikan. Variabel balikan itu apa? Jadi kalau misalnya kita panggil sebuah function, nanti si functionnya itu akan mengembalikan nilai yang ada di variabel ininya gitu. Oke, kita lihat ya. Berarti aku kasih nama variabel ini namanya functionnya ini adalah function fx misalnya. Dia itu perlu sebuah inputan berupa nilai x yang ini. Berarti dia punya satu parameter namanya ini x. Jangan lupa ditutup. Nah, di end function ini kita masukkan ininya result. Sorry, ini indennya harus ada inden ya supaya ntar gak error. Result. Nah, di resultnya ini itu merupakan ini kita masukkan 2 kali x. X itu adalah parameter yang ini terus ditambah dengan 1. Nah, kalau misalnya kita panggil aja misalnya kita panggil resultnya ini si fungsi ini misalnya fx kita masukkan untuk x-nya itu adalah sama dengan 1. Oke, kalau secara analitik kita gampang masukinnya. Berarti 2 kali 1 itu 2, terus tambah 1 sama dengan 3. Berarti harusnya kita lihat di comment window itu adalah 3 keluarnya. Ya, betul, 3 kita dapatnya. Nah, itu maksud aku dari result variable return itu supaya nanti kalau misalnya teman-teman pengen memasukkan nilai 3 ini ke dalam sebuah variabel, maka teman-teman bisa langsung aja gitu. Dengan cara di variabel X ini kita masukkan, variabel Y ini kita masukkan gini. Udah, nanti si hasil dari 3 ini akan dimasukkan ke variabel Y. Oke, sekarang untuk bagaimana cara plottingnya? Untuk cara plottingnya, ini aku semisalnya ya, kalau semisalnya X-nya itu teman-teman udah dapet, nggak perlu pakai yang cara aku, cukup plotting hasil dari X yang teman-teman udah dapet. Tapi karena aku nggak punya, aku pengen memunculkan sebuah nilai dummy, jadi di sini aku pakai linspace. Linspace itu apa? Linspace itu akan membuat sebuah fungsi, bukan fungsi, membuat sebuah angka. Misalnya aku pengen nilainya itu dari 1 sampai 10. Kalau misalnya kita print, nah dia itu akan mengenerate sebuah angka dari 1 dengan 1 sampai 10 di sini. Memang ini kelihatannya banyak. Kenapa kita perlu linspace supaya nanti hasil plottingnya itu lurus, nggak patah-patah. Kalau misalnya teman-teman cuma sebatas ngeplotting ini doang. 2x plus 1 tanpa si x-nya itu teman-teman punya apa-apa gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, selanjutnya, nah si nilai x-nya ini kita masukkan ke ini, x kayak gini. Nah, nanti hasilnya itu akan berupa nilai y juga akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, ini nilai x-nya. Terus kita masukkan ke y-nya. Y-nya itu hasilnya sama dengan ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita ngeplottingnya? Ya udah kita plot biasa aja. Parameter pertama itu adalah X, variabel bebasnya. Parameter kedua itu adalah Y. Terus yang ketiga, nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira parameter ketiganya itu apa, yang pemrograman itu nggak perlu menghafal sebenarnya. Yang perlu di pemrograman itu adalah teman-teman bagaimana caranya membiasakan diri dengan toolbox yang ada di sekitar teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam konteks tidak ujian ya sebenarnya dalam konteks hal-hal biasa, teman-teman nggak dilarang kok kalau misalnya mau searching kayak misalnya aku nih MATLAB. Nah, ini kenapa aku searchingnya MATLAB? Karena Octave itu pada dasarnya kode-kode di Octave itu sebenarnya mirip banget sama kayak di MATLAB. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa Octave, otomatis teman-teman bisa MATLAB juga gitu. Karena sebenarnya itu satu bahasa juga. Gitu. Berarti kalau misalnya pengen teman-teman cari suatu permasalahan misalnya MATLAB, how to plot graph misalnya. Ya, graph kayak gini. Nah, ini langsung muncul paling atas.
Nah, di sini biasanya itu bakal dikasih lihat caranya itu bagaimana. Nah, ini kata aku tadi lean space. Terus ini adalah Y-nya, scene-nya. Nah, ini teman-teman bisa di labelnya juga bisa masukin. X labelnya itu kita ganti jadi X. Terus Y labelnya kita jadi scene X di sini. Jadi gini. Terus title-nya juga kita teman-teman bisa rubah. Jadi plot the scene ini. Nah, kalau misalnya multiple line juga bisa. Dengan cara ini aja. Jadi pertama, plot yang pertama buat ini, masukin langsung aja. Plot yang kedua tinggal ini. Pasti untuk warnanya itu akan dibedakan. Kayak gitu. Dalam satu figur ini. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman nggak mau garis nih plottingnya itu. Nah, itu teman-teman bisa pilih dari yang ada di sini. Ini untuk plot secara dot, ini untuk plot dengan ada apa ini? Plots a green dotted line, ini untuk plot green dotted line with star marker, dan ini plot star marker with no line. Nah, ini hasilnya kayak gimana? Nah, ini teman-teman bisa lihat kayak gini. Untuk dilihat dari contoh ini, berarti si yang ngebuatnya ini akan menggunakan titik dua untuk parameter ketiganya. Berarti untuk titik dua itu adalah dotted line. Nah, nanti hasilnya akan berupa seperti ini. Dot semua. Nah, sekarang change line object properties. Ini kalau misalnya teman-teman pengen nge apa ya mengkostumisasi. Jadi kalau misalnya jadi kan Octave itu menyediakan sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu siap pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen fungsinya itu teman-teman kostumisasi sendiri, teman-teman bisa melakukan hal yang ada di sini. Jadi di LN ini nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira leb, lebar garis plotnya itu berapa. Kalau dalam sini berarti 2. Terus ininya berapa, warna dari plottingnya itu bagaimana, 0, 0,5, 0,5, terus ini markernya itu bagaimana, marker itu dalam artian ini yang bulat-bulat ini, jadi per titik Y-nya itu di mana, kayak gini, terus untuk marker edge color-nya itu bisa dikasih warna juga B. Nah, sekarang jadi pertanyaan, nah kalau misalnya kayak gitu, gimana caranya kita nge-custom untuk warnanya, gitu ya, kita Google lagi aja, how to plot graph with custom color. Nah, ini. Nah, tadi kan sempat disinggung sama Kak Fitri kalau misalnya R itu untuk red, G itu untuk green, B itu untuk blue. Nah, teman-teman itu bisa mengacu untuk tipe-tipe warna apa yang dapat disediakan oleh Octave itu di sini. Bisa ditulis secara langsung color name-nya, atau misalnya mau pakai short name-nya boleh, atau mau pakai RGB-nya juga boleh, atau mau pakai hexadecimal juga bisa. Dan ini bentuk tampilannya bisa kayak gitu. Dan di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black, white. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perlu plotting bar, ntar dikasih di sini red. Kalau misalnya warnanya red, nah kalau gitu caranya kita langsung aja. Berarti di sini kita masukkan namanya red. Dan ntar bakal kurang lebihnya harusnya akan menghasilkan gambar yang warna merah. Ya, ini agak kurang kelihatan merahnya, tapi ya ini kelihatan merahnya sih. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pengen kayak tadi untuk menamai si sumbu-sumbunya, jangan ya ini untuk menamai sumbu-sumbunya, usahakan di atas plot. Jadi X label kita masukkan misalnya ini plot waktu, berarti kita masukkan S. Terus untuk Y label ini kita masukkan kecepatan, berarti V. Sorry, V. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan title juga bisa. Misalnya titlenya adalah arah pergerakan lintasan mobil misalnya. Kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya kita run juga di sini, nanti akan menghasilkan sebuah nggak ada. Hmm, kita lihat lagi. Hold on.
Yang di MATLAB itu di bawah ya. Aku coba dulu. Aku punya. Pakai Chrome biasa. Iya, di bawah. Ternyata kalau MATLAB beda. Soalnya kalau di Python, kalau misalnya kita pengen nge-customisasi si ininya itu, berarti dia harus di atas. Tapi kalau di MATLAB harus di bawah dari plot ini. Oke. Sampai situ aja sih. Untuk ininya, oh ya, kalau misalnya teman-teman ini ganggu ini misalnya, kenapa ini nggak nolnya tuh nggak di sini banget? Ada yang namanya margin. Fazi. Ya, oh iya, lupa. Gimana? Itu daripada margin itu aja. Tadi yang ngeplot plot dua grafik jadi dalam satu figure aja itu tadi. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu aja sekalian. Soalnya itu yang pasti diperluin besok untuk TP. Oh iya. Oke, ini ternyata kenapa aku tahu kenapa ini nggak pojok karena aku settingnya ini nggak nol sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari nol harusnya ini. Nah, kayak gitu. Nah, tadi untuk plotting dua biji itu teman-teman bisa lakukan plotting ya secara berkala misalnya di sini. Misal aku pengen ngeplot itu barengan sama gelombang sinusnya. Misalnya gelombang sinusnya itu aku kasih di variable z. Variable z-nya itu adalah sin x. Nah, x-nya itu ini. Jadi kita masukkan nilai-nilai ada yang ada di linspace ini masukin ke sini. Nah, nanti eh, eh, eh. Coba aku ya. Nah, untuk plotnya berarti tinggal langsung aja plot z. Ingat variabel bebas baru variabel terikat. Nah, kalau misalnya nggak mau kasih warna boleh langsung gini aja juga nggak masalah. Nah, nanti hasilnya itu bakal wow. Agak salah ya. Gak bisa, harus di hold yang plot pertama, Oh ya, terus hold off ya. Ada tambahan hmm, ini tadi tuh ya. Oke, oke. Makasih masukannya. Tadi itu MATLAB. hold on di plot pertama, terus hold off ditutup penutupnya. Oke, oke. Sebentar ya. Nah, yang ini ya. Hold on sama hold off ya. Berarti ya emang agak ribet, tapi ya mau gak mau ya, teman-teman. Berarti kalau gitu caranya, kita di sini ada hold on, terus hold on, terus kita di sini masukkan si plotnya ininya, plot z, y, terus di sini hold on. Nggak bisa. Nah, ya ini emang agak aneh soalnya kan kita nge-setting si pi-nya itu nggak, ini lin space-nya itu nggak dalam bentuk ini pi, jadi dia itu ke atas begitu. Dan ini perlu diperhatikan juga. Tadi kan kenapa tidak si di grafiknya itu tidak menampilkan dua hal sekaligus? Ternyata untuk bagian Y2 sama ininya tuh, bagian yang kita pengen plotnya itu harus ada dalam hold on sama hold off. Jadi kalau misalnya diibaratin itu apa? Jadi kalau misalnya kita berpikir secara komputasi, pertama si komputer itu akan menggenerate dulu, lalu akan disimpan di sebuah memori RAM misalnya. Nah, nanti di memori itu ketika kita memasukkan variabel ini linspace, terus kita akan mengenerate dari 0 sampai 10, lalu kita panggil fx-nya ini. Nah, fx-nya ini tadi kan ada di memori nih, si fungsinya itu. Nah, kita panggil di memori itu, terus masukin nilai-nilai yang ada di x ini.
Setelah itu, nanti kita pengen ngeplot, berarti nanti akan dilakukan sebuah plotting dengan cara kita memasukkan nilai X untuk variabel bebasnya, Y itu untuk variabel terikatnya. Nah, ini untuk warnanya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen tadi mau pakai apa namanya? Mau mengkustomisasi misalnya kurvanya itu bukan kurva garis, bisa ditambahkan di sini juga. Nah, ketika kita plot, otomatis yang akan tampil itu adalah Windows. Nah, tampilan Windows-nya itu teman-teman masih dalam kondisi running si script-nya itu. Kalau misalnya dalam kondisi running si script-nya itu, otomatis si Octave itu akan berhenti dulu sampai sini. Sampai, kalau misalnya aku peragain ya. Nah, nah ini agak error. Kalau misalnya di sini, titik koma ini. Salah, koma. Saya sekarang ini dulu. Nah, tadi kalau misalnya tanpa hold on ya, tadi kan tanpa hold on itu dia cuma sebatas tampil bagian yang scene-nya doang kan ya. Nah, kalau misalnya berpikir secara komputasi, jadi yang namanya komputer itu akan membaca script kode itu dari atas ke bawah, terus dari dalam keluar. Normalnya begitu. Biasanya umumnya bahasa pemrograman manapun pasti akan membaca dari atas ke bawah, terus dari dalam keluar. Nah, kalau misalnya tadi kita plotting tanpa hold on sama hold off, misalnya kita ini di komen, anggap aja ini tidak ada. Nanti pertama dia akan ngeplotting untuk yang ini di garis ini dulu. Tapi setelah kita setelah kita ini, nanti si komputer itu akan melanjut tanpa di hold dulu gitu. Karena itu nggak ada hold on, jadi dia lanjut lanjut dulu sampai sini. Nah, setelah ini kita ini kan, terus kita plot lagi. Nah, plot yang sebelumnya akan ketimpa dengan yang baru gitu. Akibatnya nanti yang muncul itu plot yang paling akhir, yang paling bawah. Sementara yang paling atas itu akan tertimpa. Nah, gunanya hold on di sini itu supaya nanti kita berhenti dulu di sini, terus kita ini juga, terus kita lakukan plotting juga secara simultan dengan yang ini. Dengan apa? Jadi berhenti dulu di sini, terus kita berhenti di sini, setelah kita plotting, terus kita lanjut ke sini. Makanya hold, tunggu dulu untuk kita plotting bagian yang keduanya. Nah, setelah kita tunggu, kalau misalnya udah di plotting dua-duanya, barulah kita lepaskan off. Jadi akhirnya kita mendapatkan dua grafik seperti itu. Oke, itu aja sih dari aku. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku serahkan lagi ke Kak Fitri untuk selaku penutur hari ini. Terus kan tadi ya itu aja eh, tutorial hari ini. Semangat TTP-nya. Semoga besok dapet soal-soal yang gampang. Soalnya cuma 3. Amin. Udah ya. Terima kasih yang udah hadir, yang belum ngisi